Oke, di HTML. Nah, ini saya udah buatkan. Mungkin kita akan buat baru ya untuk belajar hari ini. Ctrl+N. Di sini mungkin kita buat apa ya? Simpan dulu. HTML2 gitu ya, HTML lalu belajar. Jangan belajar sih, hidayat cuma aja ya. .html. Kalau kalian tanpa menambahkan HTML ini, maka nggak bisa dipanggil si data yang kalian buat. Maka jangan lupa simpan datanya dengan menggunakan ini titik HTML. Terus kalian simpan. Nah ini saya menggunakan VS Code ya, dimana VS Code ini berfungsi baiklah, sangat lumayan lah ya, bagus banget lah menurut saya. Nah, kita bahas tentang HTML. Wah, jauh banget. Ini ada buku panduan yang saya punya, saya miliki ketika saya ikut ikut kursus HTML, yaitu apa? Pokoknya kalian tuh gini, tampilan yang ada di website tanpa adanya HTML berarti nggak ada tampilannya. HTML itu Hypertext Markup Language. Nah, dari apa? Dari sini aja teks bahas tentang teks ya. Berarti apa? Berarti kalimat atau kata-kata atau huruf ya yang ada di website itu dari HTML ya. Sebuah formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Nah, ini ya. Di dunia pemrograman berbasis website atau web programming menjadi berdasar dasar pada halaman website. Kenapa menjadi berdasar? Karena memang HTML bisa menggunakan teks banyak teks, sama sih, PHP juga sama gitu ya. Jadi PHP, HTML, CSS gitu kan, JavaScript juga sama. Intinya kemana sih ini? Ini adalah untuk CSS itu dia untuk mempercantik suatu tampilan. Nah, beda lagi dengan HTML. HTML itu memasukkan data yang kalian buat, intinya seperti itu. Ya, contohnya teks lah ya, teks di HTML. Nanti akan kalian lebih paham di apa? Di video-video selanjutnya. Gunaan HTML. Nah, gunanya itu membungkus elemen-elemen tertentu sesuai kebutuhan. Nanti kita bungkus ya. Si kalimat-kalimatnya kita bungkus. Bungkus itu dalam artian ditutup dan dibuka dan ditutup, untuk dibungkus ya. Membuat list ya, membuat list daftar ya, fungsi HTML, membuat paragraf, membuat form, membuat tombol, membuat huruf tebal, membuat huruf miring, menampilkan gambar, menampilkan video, itu adalah fungsi atau kegunaan HTML ya, Hypertext Markup Language. Oke. Nah, jangan lupa disimpan dengan ekstensi .html ya, ketika kita membuat data HTML. Nah, sekarang aplikasi yang digunakan bisa kalian menggunakan Notepad atau VS Code gitu. Atau masih banyak lainnya. Kita bahas tentang tag-nya. Nah, tag ini digunakan untuk sebuah komentar ya. Nih. Komentar. Komentar ini kegunaannya untuk komentar saja. Komentar. Kita cek ya. Hidayat ya tadi ya. Hidayatullah, biar cepat. Dibuka aja. Nah, untuk komentar ini dia nggak akan ada data. Oke. Lebih jauh lagi, kita harus lebih jauh lagi bahasnya. Di sini ada doctype. Nah, dalam sebuah HTML kita harus bisa memasukkan ini terlebih dahulu. Doctype HTML digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen HTML5. Nah, ini a link ya. A ini digunakan untuk link gitu ya.
Terus B ini digunakan untuk menjadikan tebal, huruf tebal ya, buat paragraf. P, H1, heading 1, H2, heading 2, body. Ya, body itu tubuh website atau dokumen ya. Head itu kepalanya ya, title itu judulnya, judul yang biasa ada di apa? Di awalan. Nanti kita akan bahas. Div mendefinisikan halaman, link mendefinisikan hubungan antar dokumen HTML kita gabungkan, satukan, scriptnya mendefinisikan clean script, dan table mendefinisikan header dalam sebuah table TH ya, mendefinisikan sel di dalam sebuah table, ini TD ya, sel di dalam sebuah tabel. TR itu membuat baris dalam sebuah tabel. UL mendefinisikan daftar dalam format bulat. UL itu untuk bulat, format bulat, mendeskripsikan list, ini list ya. Nah, di sini ada contoh elemennya, disatukan saja langsung. Kita akan bahas langsung ya. Nah, pengenalan atribut ya, kita simpan di awal ini. Pengenalan HTML ya, HTML aja kali ya. Nah, di sini kita simpan dulu, Ctrl S aja biar cepat. Nanti kita buka langsung, refresh. Nah, pengenalan HTML. Kalau kalian pengen pengenalan HTML-nya itu di sebelah kanan, kiri, atau sebelah tengah, maka silahkan tambahkan di sini. Alignment. Tulisan alignment ya. Alignment sama dengan kalian tulis di situ center atau left ya, misal left aja lah, atau center aja biar ada perubahan itu ya. Center, tengah ya, center itu. Nah, maka kalian tutup, jangan lupa ditutup. Kok ini jauh banget. Nah, ini nggak usah pakai H2 lagi. Oh, kecil tapi ya. Walah, ini dia. Kenapa jadi satu? Nah, ini jadi tengah, teman-teman. Kenapa? Karena kita menambahkan alignment center. Kalau kita pengennya di kiri tadi, maka kita tuliskan aja left. Left itu sebelah kiri dalam bahasa Inggris ya, tapi dalam bahasa pemrograman juga sama. Jadi bahasa pemrograman itu bahasa Inggris sebenarnya. Kita harus pisah dulu. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini ada localhost belajar hidayat HTML. Nah, kita bisa ganti ini dengan cara menambahkan di title. Title itu artinya judul di ini. Ini tuh judul ya. Bar judul lah anggapannya ya. Maka silahkan aja di sini kalian tulis codingku gitu ya. Codingku, judulnya codingku. Kita simpan, kita buka. Nah, codingku. Tuh. Pengenalan HTML. Kita pakai ABCD atau gimana? Ya nggak usah, ya udah. Harusnya pakai pengenalan apa namanya? Huruf ya. Tapi terserah sih ya. Ya udahlah. Kita buat lagi di sini. Kita buat di sini adalah pengertian HTML. Pengertian terus fungsi ya. Pengertiannya itu kita jelasin dulu pengertiannya apa kalau memang pengertian. Berarti tadi menggunakan H ya, H2. Sekarang kita menggunakan H3 atau H2 juga sama, H3 saja. Kalau kalian mau langsung tutup bisa langsung seperti ini. Misalnya ini ya, HTML yaitu singkatan dari
singkatan dari apa? Hypertext markup dalam markup hypertext markup language language ya. Nah, kita simpan. Nah, kita panggil di sini. Nah, ini kan agak sama ya, sedikit kali ya. Kalau pengen lebih kecil berapa ya? Kita gunakan di sini H4. H4 itu lebih kecil. Nah, seperti ini. Nih, udah sampai sini. Pengenalan HTML. Pengenalan, kita jadikan fungsi kali ya. Kita copy aja. Kita bikin 2. Oke, seperti ini. Nah, ini kan tadi jadiin 1. Yang awal jadi 1 biar besar dia. 1. Dan kita ganti namanya yang sama. Di sini pengenalan diganti menjadi pengenalan nggak apa-apa, jadi pengertian diganti. Nah, pengertian HTML. Ini mau pakai ABCD atau mau pakai 1 terserah. PHP aja fungsinya gitu ya. Nah, pengenalan HTML. Pengertian HTML. HTML yaitu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, kita pakai paragraf enggak gitu ya pertanyaannya. Kalau mau pakai paragraf, coba kita bikin paragraf di sini. Tadi paragraf itu dengan tanda V dalam kurung sorry. Nah, dia langsung tutup. Paragraf kita copy aja biar cepet sampai hyper aja buat contoh. Nah, kita simpan. Nah, hampir sama. Kita cek di sini. Nah, hampir sama paragraf dengan ini. Kalau kita sandingkan paragraf juga di sini. Ya, paragraf itu garis lah ya, sama sebenarnya. Fungsinya sama. Sini P. Kita hapus. Kita taruh di sana. Tes P. Kita simpan, hasilnya akan seperti apa? Nah, dia tidak akan berefek pun. Paling enggak dia diam di tempat. Karena untuk untuk mendiamkan di tempat sama aja. Kita hapus saja yang ini. Pengertian HTML. HTML yaitu singkatan dari Hypertext Markup Language ya. HTML yaitu singkatan dari Hyper. Ya. Kita panggil lagi. Sekarang masuk ke pengertian. Sudah, maka kita masuk, kita copy paste saja biar cepet. Ya, sekarang pengertian apa nih? Tadi kan pengertiannya, sekarang fungsinya, fungsi HTML. Kalau HTML, fungsi HTML yaitu untuk apa fungsinya? HTML itu fungsinya untuk apa? Menarik ya, menimbulkan data yang udah data aja nggak apa-apa, contoh doang. Kita tarik, nah kita ganti A-nya jadi B gitu ya. Nah, kita simpan. Akan jadi seperti ini nantinya. Nah, seperti itu.
Nah, ini kan ini ya, kalau heading itu biasanya tebal huruf-hurufnya. Tapi kalau kalian langsung pengen menggunakan paragraf, maka langsung dihapus aja haknya tadi. Sorry, V-nya ya. Sorry, H4-nya dihapus, kita coba. Supaya supaya hurufnya agak tebal. Jelek kelihatannya. Yang satu aja dulu. Nah, seperti ini. Fungsi HTML, tapi terserah teman-teman ya. Pokoknya heading dengan paragraf itu beda. Heading itu nih ada bab, subbab, sub-subbab ya. Itu namanya heading digunakan. H2 itu digunakan untuk itu. Misal kalau di buku itu bab 1 itu dia menggunakan H1 atau heading 1 gitu ya. Terus sehabis bab ada namanya pengertian ya. Pengertian apa itu namanya sub-subbab kan, pengertian apa gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Ini misalnya bab 1 gitu ya. Kita tambahkan bab 1 di sini. Bab 1. Bab 1, pengenalan HTML. Gitu. Pengertian di sini. Pengertian itu subbab. Ini sub-subbab. Terus ada lagi rinci-rinciannya. Itu heading itu untuk rinci-rinciannya gitu ya. Beda lagi dengan ini untuk paragraf ya. Paragraf itu ya untuk mengetik penulisan gitu lah. Ya. Nah, ini udah kelar. Sampai di sini mungkin teman-teman paham lah ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Maka kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semuanya.